Tidak sering itu, sama pacar aja sekali gitu. Itu aja Pak gitu. Tidak ada yang lain lagi. Itu pun baik-baik aja, suka sama suka, tidak ada yang lain-lain. Berhubungan sebelum nikah udah dinormalisasi ternyata ya sama si Agus ya. Oke, luar biasa. Biasa aja karena dia yang bayar. Ceweknya seketika gak ada paksaan, ada kekerasan, nggak ada. Ketika biasa kayak dikira pacar gitu. Jadi biasa aja karena dia yang bayar, terus dia yang masuk, jalannya santai gini, masuk gitu, santai jalan, terus dia yang tutup pintu gitu. Jaga diri kamu baik, dan pesan saya jangan blokir mama sekali lagi karena mama tidak salah, saya yang salah. Buka blokirannya mama. Ini saya lari ke Bali sendiri tanpa ada siapapun, tanpa ada bantuan siapapun. Saya ke Bali untuk satu, membuktikan sama kamu bahwa suatu saat kamu pasti akan bisa bersama saya. Itu adalah janji saya. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan atau melakukan hal-hal yang telah dituduhkan. Dulu sempet FYP sih, sempet viral ya, karena keterbatasannya bisa bawa motor gitu. Ini di jalan raya loh. Oke, menurut gue orang yang cukup pinter ya dia ini ya. Apakah dia pinter manipulatif juga? Sambil joget. Oke, kita lihat ya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah ya, jadi kita bakal ngebahas kasus Agus tanpa lengan aja ya. Kita bilangnya kayak gitu. Soalnya kalau buncung kita bilangnya kagak enak. Mungkin kalau ada kata buncung gue plesetin ya. Paham ya maksudnya ya. Nah, kita ngebahas lagi sama dia. Jadi ada video yang menarik yaitu beredar ya. Dia ternyata buaya gitu. Tapi nggak tahu ya ini benar atau tidak. Karena kan dia belum konfirmasi maksud dari foto ini apa gitu. Jadi ada temennya yang foto jauh-jauh gitu kan. Dan ya kayak aneh aja gitu ya. Foto dia lagi berduaan sama cewek. Udah kita langsung aja bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentar ya kita bacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Teman-teman bebas berkomentar apapun karena setiap komentar teman-teman akan disampaikan di akhir video. Setelah kita mulai videonya juga, let's go. Nah, jadi ada salah satu akun Twitter ya, itu dengan Unfaedah ya. Aduh, kasar banget sensor. The Real Buaya Buntung. Nah, di sini kita bisa lihat video. Ini ada Agus, ini ada cewek. Oke. Dia ngapain berdua-berduaan? Ini kayaknya lagi di mana nih? Taman Baca Sengkareng. Sorry kalau salah baca karena ketutup ya. Lagi di taman ngapain tuh berduaan? Ngapain nih? Coba sebelum kalian lanjut videonya, coba kalian kira-kira kenapa dia ini berduaan ya? Kok pada mau ya ceweknya? Bukan lebih ke mau sih. Kayaknya lihat Agus ini lebih ke kasihan gak sih? Karena kan cewek itu hatinya lembut ya. Iya gak sih? Iya gak sih? Oke, lanjut. Penasaran aja sih, itu korbannya gak bisa kabur atau gimana gitu kah? Masa sih gak bisa nampol atau gimana gitu buat bela diri? Aduh, ini gak ngikutin nih kasusnya ya. Teman-teman bisa langsung aja klik video yang sini. Marketing gitu ya. Kalau ceweknya lari pun kan Agus juga nggak bisa nangkep ya. Waduh. Lihat nih, ada satu video, ini videonya sampai kayak gini guys ya. Sensitif tuh, kita lihat tampilin videonya. Ini Agus kan? Nah, Agus nih bawa motor. Oh, dia ini dulu sempet FYP sih, sempet viral ya, karena keterbatasannya bisa bawa motor gitu. Ini di jalan raya loh. Oke, menurut gue orang yang cukup pinter ya dia ini ya. Apakah dia pinter manipulatif juga? Bercanda. Misal gue pikir dia korban sekalian pelaku. Ya ngapain 7 cewek ngefitnah dia, kurang kerjaan banget. Bener sih. Ngapain coba ya, banyak orang yang ngefitnah dia ya. Jadi baru-baru ini Reza Indragiri sebut Agus Buncung ya super berbahaya. Kini sudah ada 19 orang jadi terduga korban. 19 orang ini niat banget gitu ya, mau melaporkan Agus. Apakah dia dijebak? Tapi tujuannya apa? Agus juga bukan keluarga orang yang kaya ya. Terus tujuannya apa gitu sampai 19 orang? Tapi emang kagak masuk akal kok korbannya makin banyak ya. Yang awalnya 1 nambah jadi 7, 7 nambah jadi 10, 10 nambah jadi 13. Oke, kita lihat dia dari sumber berita ini ya, dari Tribun News. Kita lihat di sini tertulis yang baru melapor ada 10, yang sudah di BAP ada 3 orang. Bebernya
Dikutip dari channel YouTube Berita 1, Joko melanjutkan dari 10 orang yang baru melapor, sudah ada 1 yang menjalani pemeriksaan ke Polda NTB. Jumlah terduga korban juga disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokat Masyarakat Andreas Saputra. Ia mendapatkan informasi dari pengelola homestay ada 9 wanita terlihat bersama Agus Buncung. Informasi sebelumnya sudah ada 10 terduga korban yang laporannya masuk. Bisa dijumlahkan 19 orang, kemungkinan terduga korban jumlah bertambah terus, tadas Andre. Oh, ini masih dugaan guys, masih dugaan, tapi yang udah pasti emang udah ada 10 dan plus 3 yang udah dilakukan BAP. Ya itu yang udah pasti. Jadi 19 orang ini baru terduga ya. Kalau kita lihat dari jejak digital Agus ya, emang ada video yang dimana dia lagi minum-minum air keras nih. Enggak, minum-minum haram gitu ya, minum-minum haram. Momen Agus diduga minum mir sambil joget. Oke, kita lihat ya. Gue nggak tahu ya, gini nggak bisa gue konfirmasi kalau bener-bener air haram, barang air haram gitu kan, karena nggak kelihatan botolnya gitu. Siapa tahu air putih emang lagi joget-joget aja kan. Ya kita lihat deh komentarnya. Apa hubungannya dia menegak alkohol dengan kasusnya? Dia hanya ingin bersikap normal seperti pria pada umumnya. Lihat teman sekelilingnya pun ikut bergembira. Ini nggak normal sih ya. Ya ini mungkin di daerah saya ini hal yang jarang emang dilakukan seseorang ya. Apakah ini normal buat teman-teman ya? Ini boleh teman-teman berkomentar. Kalau menurut saya kan ini nggak normal, karena jarang saya temukan orang yang minum kayak gini dinormalkan gitu ya. Ini dibales nih, berarti bukan anak baik-baik, jelas dia agak lain. Gimana? Ini ada tanggapan nih yang beda nih. Kalau ditangkap apanya yang dibaru? Aduh, jokesnya ini terus ya. Next kita denger deh cerita Agus usai enak-enak. Anjay, enak-enak. Let's go. Seperti biasanya langsung turun dari motor. Nah, siapa tuh? Saya minta tolong Pak, depan saya Pak. Ketika dia meluk cowok nih gitu, meluk gini, nggak tahu siapanya dia apa gini Pak, cabe kayak boleh izin beginian dia gitu. Nah langsung seketika yang satu cowok di samping sini, motor saya cakrak. Nah pas itu saya turun dari motor kayak gini, kan udah masih saya di sini di atas motor gini kan, begini masih saya lihat motor, turun saya gini ngeliat dia dipeluk gini. Nah yang satu dari sana moto gitu, temannya dia gitu dipoto, terus seketika maju yang satu yang apa yang cowok ini kan maju dia, terus dia nanya kenapa kamu bisa naik di motor ini, dia bilang gitu. Terus saya bilang saya minta tolong diantar ke kampus kok jadi begini, saya bilang gitu. Terus saya laporin kamu nanti di polisi. Ya laporin ya, karena saya tidak ada ngapa-ngapain, karena saya baik-baik aja pulang pergi gitu. Terus dia bilang itu cewek itu nyaut, langsung dia lepas cowok itu kan. Seketika dia bilang kita tidak ada bukti untuk ngelaporin dia, lebih baik kita tinggal aja dia bilang gitu. Ditinggal langsung saya gitu. Terus saya diam gitu. Hah? Gimana sih? Jalan gitu. Dia dekat kan merembes ini di sekarang saya ya. Bagaimana mengunci pakai gigi kan itu keras itu, bagaimana nutup? Kan dia yang buka, dia yang nutup lagi, kok saya tiba-tiba. Gimana mau ngunci pakai gigi? Ini kayaknya ngomongin homestay pintu ya. Tapi kan kamu punya kaki, Gus ya. Oh iya, ini Gus. Ya. Kan informasinya kan di sana tuh Agus sering nih bawa cewek ke homestay. Itu Nah, Ya? nah ini bener tunggu. nggak kalau informasi yang kami dapatkan ini Agus sering bawa cewek ke homestay? Tidak sering, itu sama pacar aja sekali gitu. Itu aja Pak gitu. Tidak ada yang lain lagi. Itu pun baik-baik aja, suka sama suka, tidak ada yang lain-lain. Berhubungan sebelum nikah udah dinormalisasi ternyata ya sama si Agus ya. Oke, luar biasa. Tapi jangan sampai baru saya pernah ke sana, seketika saya yang terjerumus membawa seorang itu ke sana. Panik gak sih? Begitu Pak. Ini ngaku sih dia. Dari ininya Agus itu berapa kali? Ya. Kalau dari Agus sendiri berapa kali? Nah, kalau saya 2 kali sama yang ini sekarang ya. Kenal Yang laporin ini? Siapa? Yang laporin ini 2 kali. Ya. Oh, enggak, Ini maksud- pertama sama pacar sama Oh, ini iya. sekarang. kenal dengan Melakukan hubungan berarti bukan hanya sekali, pernah sama pacar dan sama sekarang ya. Orang yang baru dikenal. Kok mau gitu ya? penjaga homestay-nya atau orang homestay-nya? Ya, dia pernah ketemu sama bapak saya, sama ibu saya. Kenal. Nah, waktu pas Agus datang itu ya bawa cewek yang ini yang lapor ini, itu
reaksi dari orang sana tuh gimana? Biasa aja karena dia yang bayar, ceweknya seketika nggak ada paksaan, ada kekerasan, nggak ada. Ketika biasa kayak dikira pacar gitu. Jadi biasa aja karena dia yang bayar, terus dia yang masuk, jalannya santai gini, masuk gitu, santai jalan, terus dia yang tutup pintu gitu. Sikatnya begitu Pak, gitu. Kan kalau memang ada paksaan pasti gini jalan atau ketakutan atau ragu-ragu gitu. Tapi dia biasa jalannya gini, straight, dia di belakang. Ya saya di belakangnya nurutin gitu, ini di belakangnya gitu. Katanya itu di bawah ancamannya Agus, makanya dia mau nuruti. Kabarnya di Agus katanya mengetahui semacam rahasianya dia atau apa gitu yang tidak bisa diungkapkan. Itu bagaimana Bu tanggapannya? Tidak ada, sangat mustahil itu. Orang baru kenal mau tahu sejarah orang tidak mungkin gitu, apalagi tahu ngasih tahu orang tuanya tidak mungkin karena baru kenal. Belum tentu saya bisa kenal sama orang baru tahu rahasia orang, tidak mungkin, mustahil gitu. Seperti logika aja, saya baru kenal sama orang ini atau mbak atau bapak baru kenal sama orang ini, ketika bisa tahu masa lalu kamu, tidak mungkin itu. Itu saya berani pasien tidak ada ancaman gitu. Mungkin bisa dibuktiin kalau memang ada gitu, bisa dibuktiin ke cewek itu. Dan kenapa cewek itu tidak mau ngomong juga, kenapa harus suruh orang gitu. Kalau memang dia merasa dirinya diperkerasan, kan dia bisa ngomong sendiri dengan kekuatan penuhnya dia gitu. Kenapa harus ada orang yang ngomong gitu? Dan itu pun berbeda dengan apa yang kejadian perkara itu gitu. Oke, Agus kayak nantangin ya. Jadi si cewek ini kenapa lu gak ngomong aja sendiri gitu ya di depan media. Hey guys, setiap orang punya mental yang berbeda-beda. Apalagi ini cewek ya, apalagi muncul di media terus ngomong setegar itu, gue malah curiga deh si cewek kok dia berani muncul ke media setegar ini nih ya. Kalau dia nggak muncul ke media, gue kayak berpikir akhirnya kayak oh iya ya, si cewek ini trauma sih, kayak takut gitu kan. Dia punya ketakutan gitu buat ngomong di media. Makanya dia nyuruh advokat ya, atau orang yang bisa berbicara lah di media. Takutnya nih, kan Agus punya power nih ya. Powernya yaitu disabilitas lah ya. Jadi ya membuat netizen percaya. Ini hanya pendapat gua. Coba kita lihat komentarnya. Dulu pernah waktu SMA ku dekat sama Sengkareng. Terus kan selesai olahraga ini aku duduk di Sengkareng dan disamperin sama si Agus ini, nanya basa-basi gitu, kenalan. Sumpah rasanya takut banget, kayak kuat banget ilmunya. Terjawab guys, terjawab dari foto yang ini nih. Dan ini terjawab juga ketika lokasinya ini adalah taman. Bener ternyata di sini drill buaya buntung kamu Gus ya. Gus, oh Agus ya. Oh dia ternyata nyamperin. Kesempatan nih ya, lagi di taman gitu kan. Ini kita bisa baca loh atasnya taman guys. Terjawab komentarnya. Kenapa bisa sampai 13 orang ya? Oke, kita lihat deh komentarnya. Maaf mau tanya, emang untungnya buat si cewek menjebak Agus tuh apa? Kagak ada kan? Kagak ada untungnya. Gue juga bingung apa gitu untungnya. Apakah dia orang kaya? Enggak juga. Apakah dia ganteng? Ya enggak juga dibilang ganteng. Jadi kayak apa gitu untungnya? Kan kagak ada untungnya ya. Yang ada nama dia jelek gitu kan. Cewek udah melakukan hubungan sebelum nikah. Ya itu yang saya pikirkan itu ya guys. Mau membela si Agus cuma kayak ya lebih percaya ke polisi. Kita tahu sih oknum polisi kan nggak 100% bener, namanya manusia boy, bukan nabi. Lanjut, ini orang pinter ngomong. Kok mau perempuannya sama Agus? Digoda mbak, digoda. Agus bawa pacar ke homestay yang sama dengan homestay yang dituju sama pelapornya ya. Dan ini ada salah satu video yang dimana video Agus yang beredar kayak menggoda cewek nggak sih guys? Kayak kita lihat nih. Saya ngomong sama kamu sekarang, saya ke Bali. Nah yang dimana pulang saya dari Bali, saya akan buktikan kepada kamu. Yang dimana ingat satu hal, saya akan perjuangkan kamu dengan cara saya sendiri, tanpa ada bantuan dari siapapun. Jaga diri kamu baik, dan pesan saya jangan blokir mama sekali lagi karena mama tidak salah, saya yang salah. Buka blokirannya mama. Ini saya lari ke Bali sendiri tanpa ada siapapun, tanpa ada bantuan siapapun. Saya ke Bali untuk satu, membuktikan sama kamu bahwa suatu saat kamu pasti akan bisa bersama saya. Itu adalah janji saya. Swastiastu desa, jaga diri kamu baik. Udah mbak. Lihat video yang membuat meyakinkan cewek. Udah, itu adalah janji saya ya. Ya ini suatu hal yang buat cewek tergoda nggak sih? Wah ini cewek serius banget ya pakai janji-janji. Ya adalah ya. Next. Pinter ngomong, jangan mau damai.
ya. Kayak susah juga sih diterima di otak yang mempercaya Agus. Oke, ada Hotman Paris nggak ya berkomentar? Sempat ingin bela Agus, Hotman kini mulai percaya korban. Karena semua kita juga kayak nggak percaya ya Agus disabilitas bisa memperkaos gitu kan. Coba kita lihat ya. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Karena sempat Hotman 911 sudah hampir membela si Agus. Tapi saya baru teringat, saya sudah melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki, tapi kemampuannya sama dengan manusia normal. Jadi orang yang disable tidak punya lengan belum tentu tidak bisa melakukan kegiatan seperti manusia normal. Katanya Agus NTB ini bahkan bisa membawa motor. Disitulah saya makin rada curiga. Ya, jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan atau melakukan hal-hal yang telah ditujukan. Kita lihat perkembangannya, tapi sudah banyak contoh di dunia. Orang yang tidak punya lengan punya kemampuan yang sama dengan manusia normal karena dia sudah terlatih dari mulai sejak kecil. Hotman 911. Hotman aja sampai hampir terkecoh ya. Kayak kita sih wajar, gue juga hampir terkecoh. Makanya gue kayak nggak. Nih kasus ini lagi viral naik nih. Tunggu dulu, santai. Kita lihat dulu perkembangannya ya. Dan yang balik lagi apa untungnya si cewek melaporkan Agus dan mempermalukan dirinya. Masa dia ditidurin sama cowok, yang ada dia malu gitu ya. Saking banyaknya nama Agus sampai disebut Agus NTB. Bener. Agus ya, banyak banget masalahnya. Iya loh, si Agus ini fiti-fitian baik bawa motor. Tapi pas pertama ada laporan dia diwawancarai, tiba-tiba minum pun harus dikasih ibunya. Bener ya. Saya minum harus dikasih ibu. Ternyata lihat video yang sebelumnya dia bisa minum sendiri. Mana minumnya? Minum haram lagi ya. Miros ya. Minumnya Miros ya. Ya ampun, lihat judul di video, kukira ini bahas kasus Agus, sedih banget. Ternyata Agus NTB. Ya, daripada kita bilang Agus Buncu kan pelanggaran ya. Oke, kita lihat dari respon netizen ya. Update kabar buruk hari ini. Katanya korban Agus Buntung disebut ada 13 orang. Ada anak di bawah umur dan ada yang sampai hamil, guys. Ya, benar, Bang. Bro, ini kalau dia file ya, ini belum kelar di download guys, belum full download cuy. Belum full download? Download unsuccessful gitu pak, tulisannya pak. Tapi kok bisa 13 orang cuy? Ya Allah, sedangkan ada teman gua yang lengkap, full tangan dan kakinya satu aja susah pak. Sama saya. OP banget cok. Tapi sayangnya guys, polisi merasa kesulitan menangkap Agus ini karena nggak bisa diborgol. Karena nggak bisa diborgol. Udahlah, saya kabur aja lah ya. Yaudah guys, kita langsung aja kita baca komentar aja karena saya pengen kabur, serem banget endingnya. Ya, kita mari berdiskusi di konten sebelumnya ya. Let's go. Oke, konten yang pertama ya dari Pipit Fitri ya. Dia berkomentar sekarang ini, kalau dibilang dia nggak mungkin untuk melakukan hal tersebut dikarenakan dia apa-apa aja masih dibantu. Lalu kenapa nggak ada caregiver? Apa tuh? Atau kalau gitu harusnya ibunya ikut dia kemanapun dia pergi dong. Dan dia nggak bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Semisalnya dia kuliah dari pagi sampai sore, nggak mungkin dia nggak ada kepengen kencing. Tapi pagi sampai sore itu, kalau semisalnya ada argumen, kan bisa minta tolong temennya buat bantuin dia kalau dia mau kencing. Oke. Kalau dia cuma mau kencing, tapi kalau mau BAB ya, ini bahasanya kasar banget. Poin gua di sini adalah kalau dia nggak bisa apa-apa sendiri atau mandi, nggak mungkin orang tuanya lepasin dia pergi kuliah sendiri. Dan setahu gua, mohon maaf banget, tapi kalau orang CCT ya, nggak ada tangan dari kecil pasti dia bisa menggunakan kaki selayaknya tangan. Yes, pintar. Gue cuma bilang bahwa orang bukan berarti nggak bisa jadi pelaku kejahatan dan korban gak satu. Ya pintar loh Vivit, saya suka loh komentarnya. Iya juga ya, masa dia kagak mulus-mulus gitu, kagak, nggak mungkin dong selama bertahun-tahun kuliah. Ya dia pasti bisa melakukan hal layaknya tangan ya, kaki ya. Pintar. Dan akhirnya terjawab ya, dia bisa bawa motor, dia bisa minum, dia bisa makan, dia bisa nulis. Ya udah selayaknya tangan sih ya. Tahun 2004 nama Agus terkenal. Siapa nih yang mau punya anak namanya Agus? Nggak bercanda ya. Faisal Dagelan, nama Agus di band
dari nama anak bayi. Barusan dibilangin. Ya guys, gimana komentar kalian? Kalian bebas berkomentar apapun. Jadilah top komen ataupun kalian bisa kirim super thanks buat komentarnya dibacakan. Sampai jumpa. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Saya punya manusia biasa yang tidak lupa dengan kata salah. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.